Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin 2025, sejumlah transfer besar terjadi di Eropa. Dari Inggris, Manchester City kembali mencuri perhatian setelah meresmikan kedatangan Omar Marmoush dan Abdul Qodir Kusanov. Kini The Citizen juga dipastikan akan memboyong Nico Gonzalez dari FC Porto. Keberhasilan Manchester City mendatangkan Gonzalez pada detik-detik akhir jendela transfer ini dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Romano menyatakan kalimat ikoniknya, "Here we go," menandakan bahwa transfer gelandang berusia 23 tahun itu akan segera diresmikan dalam beberapa jam ke depan. Manchester City dikabarkan menebus Gonzalez dengan cara membayar klausul pelepasannya yang bernilai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Gelandang asal Spanyol itu dijadwalkan terbang ke Manchester untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak dengan klub. Menariknya, Barcelona yang sebelumnya memiliki Gonzalez sebelum ia pindah ke FC Porto pada musim 2023 memiliki klausul penjualan kembali sebesar 40%. Dengan demikian, Blaugrana akan menerima sekitar 24 juta euro dari kepindahan sang pemain ke Manchester City. Musim ini Gonzalez tampil impresif bersama FC Porto, mencatatkan 29 penampilan di lintas kompetisi dengan torehan 7 gol dan 6 assist. Keputusan Manchester City mendatangkannya berkaitan dengan upaya mereka meremajakan lini tengah. Rodri, gelandang andalan Manchester City saat ini, akan menginjak usia 29 tahun pada 22 Juni mendatang, dan saat ini tengah mengalami cedera ACL. Selain itu, Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan juga hampir berusia 35 tahun. Sementara kontrak keduanya akan habis di akhir musim ini. Berbeda dengan Manchester City yang aktif di bursa transfer, rival sekotanya Manchester United justru kesulitan mendatangkan pemain baru. Terbaru, Setan Merah gagal merekrut Mathys Tel dari Bayern Munchen. Beberapa hari terakhir, MU dikabarkan gencar mengincar Tel sebagai pengganti Marcus Rashford. Namun negosiasi antara MU dan Bayern Munchen mengalami kebuntuan. Pada akhirnya Tel lebih memilih bergabung dengan Tottenham Hotspur yang menjanjikan jam bermain reguler. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan transfer ini bersifat pinjaman selama 6 bulan tanpa opsi pembelian permanen. Tottenham akan menanggung gaji penuh sang pemain. Dan saat ini Tel sedang dalam perjalanan menuju Inggris untuk menyelesaikan proses transfer. Kegagalan mendapatkan Mathys Tel menambah daftar target yang lepas dari genggaman MU. Sebelumnya mereka juga gagal mengamankan jasa Christopher Nkunku dari Chelsea. Masih dari Liga Inggris, West Ham United mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk meminjam Evan Ferguson. Detail keuangan dalam kesepakatan ini belum diumumkan, tetapi pernyataan resmi klub diharapkan segera dirilis. Evan Ferguson sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Brighton karena cedera serta persaingan ketat dengan Danny Welbeck, Joao Pedro, dan Georginio Rutter. Manajer Brighton, Fabian Hurstler, sebenarnya ingin mempertahankan Ferguson, tetapi ia mengaku bahwa kepindahannya sementara bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Musim ini, Evan Ferguson tampil dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi, tetapi hanya 4 kali sebagai starter. Kedatangannya ke West Ham United bisa menjadi langkah penting dalam era kepemimpinan Graham Potter, yang sebelumnya memberikan Evan Ferguson debut seniornya di Brighton. Jika mampu tampil impresif selama masa peminjaman, West Ham mungkin akan mempertimbangkan merekrutnya secara permanen pada musim panas nanti. Kita beralih ke Italia. AC Milan menjadi salah satu klub paling aktif di bursa transfer Januari ini. Mereka berhasil mendatangkan Joao Felix dan Santiago Gimenez untuk memperkuat lini serang. Noah Okafor dikabarkan akan segera meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan Napoli. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat kontribusinya dalam beberapa pertandingan terakhir.
Namun kedatangan Felix diharapkan dapat menambah kreativitas dalam serangan Rossoneri. Felix sendiri mengalami kesulitan di Premier League bersama Chelsea musim ini. Dalam 12 penampilannya, pemain asal Portugal itu hanya mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara itu, AC Milan juga resmi merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord dengan nilai transfer mencapai 35 juta euro, termasuk bonus tambahan. Pemain asal Meksiko itu menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Gimenez bergabung dengan Feyenoord pada musim panas 2022 dan tampil luar biasa dengan mencetak 65 gol dalam 105 pertandingan. Musim ini ia telah mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan di Liga Champions. Kedatangannya ke Milan diharapkan dapat mendongkrak performa klub yang saat ini tertahan di posisi ke-8 klasemen Serie A. Bursa transfer musim dingin 2025 diwarnai oleh berbagai kejutan besar. Manchester City kembali menunjukkan kekuatan finansialnya dengan mendatangkan Nico Gonzalez. Sementara Manchester United harus gigit jari setelah gagal merekrut Mathys Tel. Di sisi lain, AC Milan menjadi salah satu klub paling agresif dengan mendatangkan 2 pemain berkualitas, Joao Felix dan juga Santiago Gimenez. Dengan semua transfer ini, persaingan di liga-liga top Eropa dipastikan akan semakin menarik di paruh musim kedua.